saya Renita Eka Silvianti. Saya adalah bidan yang bertugas pada hari ini. Nama Ibu siapa, Bu? Anissa Radia. Dipanggilnya biasanya Bu Anissa ya? Ya. Bu Anissa, saya permisi sebentar ya. Saya tutup dulu tirainya untuk menjaga privasi kita. Nah, Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memeriksakan kehamilan saya, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Nah Ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan kehamilan pada hari ini, saya akan memberikan sedikit pertanyaan mengenai kehamilan Ibu. Kemudian baru kita akan melakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaan di sini ada pemeriksaan umum Bu, itu meliputi pengukuran tekanan darah, kemudian ada tinggi badan, berat badan, lalu ada pengukuran suhu, nadi, pernapasan Ibu, dan juga nanti ada juga pengukuran lila ya Bu ya, lingkar lengan atas. Nah baru nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan kehamilan Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, Bu. Baik, kalau Ibu bersedia, Ibu bisa tanda tangan dulu ya Bu ya di sini. Di sini Bu ya. Terima kasih Ibu. Kita mulai ya Bu. Tadi nama Ibu Anissa Radia. Nama suaminya Bu? Abdul Hamid. Umur Ibu berapa tahun? 29 tahun. Kalau suaminya Bu? 35 tahun. Agamanya Islam ya Bu ya. Pendidikan Ibu? D3. Kalau suaminya Bu? SMP. Pekerjaan Ibu? Karyawan swasta. Kalau suami? Wira swasta. Ibu dari suku mana ya Bu? Banjar. Banjar ya Bu ya. Suami sama? Alamat rumah Ibu di mana Bu? Cempaka RT 34, Bu. Nomor telepon Ibu? 0857 77 95 2001. Ibu sebelumnya sudah pernah periksa golongan darah? Sudah. Golongan darahnya apa Bu? B. Kalau suaminya? O. Sudah pernah periksa kehamilan juga ya Bu ya? Nah Ibu selama hamil ini nih, apakah ada merasakan keluhan? Ada, Bu. Apa Bu keluhannya Bu? 2 hari ini sudah ada kawal guring. Sakit parutnya tuh rasa kadang-kadang tuh kencang kayak gitu, Bu. Susah tidurnya itu kenapa Bu? Kami harus, Bu. Oh jadi terganggu Bu lah karena sering kencing itu. Ini kehamilan yang keberapa Bu? Kedua. Sebelumnya pernah keguguran? Kada, dong. Berarti anaknya 1 Bu lah. Nah Ibu kemarin waktu persalinan yang terdahulu itu, apakah Ibu pernah mengalami perdarahan? Ada, dong. Waktu persalinan yang kemarin itu Bu, umur kehamilannya berapa Bu? 3 persalinan. Kira-kira 39 minggu. Oh 39 minggu Bu lah. Itu normal kah Bu? Normal, Bu. Normal, alhamdulillah. Ditolong sama siapa Bu? Bidan. Berarti di klinik bidan Bu lah. Ya. Ada komplikasi kah Bu? Enggak ada, Ada Bu. masalah penyakit lainnya? Jenis kelamin anaknya yang sebelumnya? Laki-laki. Laki-laki. Ibu masih ingat berat badan lahir anaknya? Kira-kira 3.500 gram, Bu. Kemarin Ibu menyusui eksklusif. Ya. Ada komplikasi atau penyulit kah Bu selama masa nifas yang kemarin itu? Ada, dong. Jadi kondisi bayinya sehat Bu lah yang kemarin itu. Kemudian tempatnya di klinik bidan, ditolong sama bidan. Tidak ada perdarahan juga. Dan berat badan bayinya juga normal.
Nah ibu, ibu masih ingat menstruasi pertamanya di umur berapa? 13 tahun. 13 tahun bu lah. Siklus haid ibu 28 hari bu. teratur aja lah bu biasanya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lamanya bu, lama haidnya 7 hari. 7 hari. Nah biasanya tuh bu darahnya itu encer apa bergumpal-gumpal atau gimana bu? Encer bu. Encer bu lah. Ibu ada mencium bau yang gimana kah kayak itu untuk darah menstruasinya? Kada datang bu. Ibu pernah nyeri haid? Kada. Enggak. Biasanya ibu sehari itu berapa kali ganti pembalut bu? 3. 3 kali lah. Warna darahnya bu? Merah. Merah. Itu untuk hari pertama biasanya. Iya. Ibu masih ingat hari pertama haid terakhirnya? Tanggal 2 bulan Desember 2019. Ibu tahu kalau hamil itu bu atau periksa hamil pertama kali itu sejak umur kehamilan berapa minggu bu? 4 bu. 4 minggu bu lah. Di mana kemarin bu? Klinik bidan pakai aspek bu. Oh. Terus ibu ini periksa hamilnya rutin aja kan bu? Iya. Waktu trimester pertama kemarin berapa kali? 1 kali. 1 kali. Trimester kedua? 1 kali juga. 1 kali juga. Yang ini? Sudah 2 kali ini. Ini yang kedua kali Ya. bu lah. Nah, pergerakan janin yang pertama kali ibu rasakan bu, masih ingat pada usia kehamilan berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan bu lah. 16 mingguan berarti. Dalam seharinya bu atau 24 jam terakhir itu ibu merasakan berapa kali gerakan janinnya? Kurang lebih 10 kali bisa lebih. Alhamdulillah berarti bagus aja janinnya bu lah. Nah selama trimester pertama kemarin bu, ada keluhan yang dirasakan kah bu? Ada muntah pas pagi-pagi kayak itu nabu. Muntah, mual bu lah. Trimester kedua kemarin bu? Sama bu. Sama. Kalau yang sekarang ini? Sering kencing pas malam hari. Sering kencing bu lah. Nah ibu selama kehamilan ini apakah ada merasakan tanda bahaya atau penyulit kehamilan, misalnya kayak demam tinggi, kaki bengkak, atau pernah mengalami perdarahan atau keluar darah gitu bu? Kada ada. Ada gak bu lah. Ibu imunisasi tetanus toksoidnya sudah yang keberapa kali bu? Keempat. Keempat. Untuk pola makan ibu makannya teratur apa enggak? Teratur bu. Teratur. Biasanya berapa kali bu seharinya? 3 kali. 3 kali. Kalau minumnya gimana bu? 10 gelas kira-kira bu. 10 gelas bu lah. Yang dimakan itu biasanya apa aja bu? Nasi, ayam, ikan, daging. Berarti makan aja semuanya. Iya. Kalau minumnya bu biasanya? Pagi hari itu bisa minum teh, siangnya air putih, malamnya susu bu. Oh, iya. Ada keluhan kah bu selama hamil ini untuk makan dan minumnya? Kada ada. Tidak bu lah, alhamdulillah. Ini perkawinan yang pertama berarti bu lah. Ya. Dengan suami sekarang, ibu kawinnya itu di usia berapa tahun bu? 25 tahun bu. 25 tahun. Berarti sudah berapa tahun nih bu? 4 tahun kira-kira bu. 4 tahun bu lah berumah tangga. Status perkawinannya sah bu lah. Iya.
pola aktivitas dan istirahat ibu nih gimana? Untuk aktivitas sehari-harinya apa aja yang dilakukan? Nyapu, Nyapu, ngepel, cuci piring. kegiatan ibu rumah tangga bu lah. Ya. Nah usahakan bu jangan melakukan kegiatan yang berat-berat. Terus usahakan juga untuk olahraga lah bu. Olahraganya tuh yang kayak apa ya Bu? Nah kalau untuk olahraga ibu hamil, ibu bisa melakukan senam hamil gitu, untuk memperlancar persalinan juga gunanya dan melenturkan otot-otot untuk persalinan nantinya. Istirahat ibu gimana bu? Alhamdulillah cukup Bu. Cukup aja. Tidur malamnya biasanya berapa jam? 7 sampai 8 jam. Kalau tidur siang bu? Kadang 1 jam, kadang 2 jam. Untuk buang air kecilnya biasanya berapa kali bu sehari? 7 sampai 8 kali Bu sehari. Kalau BAB-nya bu lancar aja? Nggih, Berapa kali bu biasanya? kira-kira 2 kali sehari. Itu bu untuk warna BAB-nya gimana bu? Kuning kecoklatan. Konsistensinya bu? Keras kah? Lembek kah? Lembek aja. Ada keluhan kah bu untuk buang air kecil, buang air besar selama hamil ini? Kada ada kondom. Tidak bu lah. Mungkin cuma yang tadi aja bu lah, sering kencing. Iya. Selama hamil nih bu, apa ibu ada keluhan mengenai hubungan seksual bersama suami? Kada ada. Tidak bu lah. Biasanya berapa kali bu? 1 sampai 2 kali seminggu. Kalau untuk personal hygiene nih, ibu biasanya maaf bu lah, mandinya berapa kali bu sehari? 2 kali Bu. 2 kali. Membersihkan alat kelaminnya kalau habis buang air kecil atau buang air besar gimana bu? Pakai air bersih, terus habis itu dibersihkan vaginanya dari depan ke belakang. Nanti kalau sudah baru dikeringkan pakai handuk. Kemudian ibu biasanya mengganti pakaian dalamnya berapa kali bu sehari? 2 kali. 2 kali bu lah. Usahakan bu lah jangan pakai pakaian dalam yang ketat supaya tidak lembab. Jadi kalau lembab kan nanti bisa memudahkan terserang atau terinfeksi. Kemudian untuk jenis pakaian dalam yang digunakan biasanya ibu pakai bahan apa bu? Katun. Katun bu lah. Yang mudah, usahakan yang mudah menyerap lah. Ibu sebelumnya pernah menggunakan kontrasepsi? Ya, Pakai jenis kontrasepsi apa bu? pil. Pil. Rutin bu minumnya berarti lah. Iya. Nah ibu kenapa jadi berhenti bu pakai pil? Mau mengatur kehamilan kedua. Oh, sudah direncanakan berarti bu lah. Rencananya nanti setelah melahirkan mau jadi akseptor KB lagi. Iya. Nah ibu untuk riwayat kesehatan nih ibu, apakah memiliki penyakit hepatitis? Enggak bu lah. Anemia? Ada juga. Maaf bu, biasanya ibu apakah pernah mengalami keputihan yang berlebih? Enggak ada. Ada bu lah. Asma, ada jantung, hipertensi, diabetes, tidak juga bu lah. Dari keluarga, Enggak ada. keluarga ibu atau suami? Enggak ada. Tidak juga. Ibu ini punya riwayat alergi nggak bu? Enggak ada. Tidak. Berarti karena alergi makanan, obat. Ya. Di rumah itu bu ada keluarga yang merokok kah? Enggak ada. Ada bu lah. Ibu minum jamu? Enggak. Enggak. Kalau obat yang pernah atau sedang dikonsumsi ada? Pil penambah darah. Oh, tablet tambah darah Iya. bu lah. Rutin ibu minumnya? Iya. Biasanya diminumnya kapan bu? Malam. Malam hari bu lah.
Nah, ibu pernah minum minuman beralkohol? Enggak. Enggak bu lah. Ada makanan atau minuman yang harus dipantang? Enggak ada, semuanya dimakan bu lah. Iya. Kemudian adakah bu perubahan pola makan selama hamil ini? Ada bu. Iya, apa itu bu? Lebih sering makanan yang ringan, yang ngemil daripada makan yang berat. Oh iya, nggak apa-apa ibu, yang penting ibunya mau makan. Usahakan bu lah makannya sering, tapi porsinya sedikit. Ini berarti kehamilan yang sangat diinginkan bu lah, ditunggu-tunggu. Nah ibu, gimana bu tanggapan keluarga terhadap kehamilan yang sekarang? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah. Ibu sudah ada merencanakan persalinan? Iya. Rencananya mau melahirkan gimana bu? Klinik bidan. Di klinik bidan. Berarti ditolong sama bidan bu lah. Iya. Transport ke tempat persalinannya sudah ada? Ada. Apa bu Naik mobil. rencananya? Oh mobil. Nanti diantar sama siapa bu? Keluarga. Keluarga. Yang menemani ketika persalinan nanti? Suami. Ini ibu sudah ada menyiapkan biaya untuk persalinannya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, kan ibu nih sudah punya anak. Nanti siapa bu yang menjaga anaknya di rumah? Kalau ibu nanti sewaktu-waktu melahirkan? Mertua. Yang biasanya membuat keputusan bu, apabila ya nauzubillah lah, kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bu, siapa? Suami. Rencananya nih ibu mau dirujuk di mana kalau sewaktu-waktu ada sesuatu yang tidak diinginkan tadinya? Rumah sakit Ulin. Rumah sakit Ulin bu lah. Ibu sudah menyiapkan pendonor darah bu untuk Sudah. jaga-jaga? Sudah. Siapa bu? Kakak. Kakak. Untuk perlengkapan bayi dan ibu sendiri sudah lengkap? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah ibu, itu saja yang saya tanyakan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan umum ya bu ya. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian suhu, nadi, pernapasan ibu, tinggi badan, berat badan. Nah ibu, saya siapkan alatnya dulu ya bu ya. Sebelum melakukan pemeriksaan umum, kita persiapkan terlebih dahulu alat yang akan diperlukan, yaitu ada tensimeter, stetoskop, termometer, pengukur lila, senter, kemudian metlin, jam saku, lalu ada Linex, ada reflex hammer yang dimodifikasi dari peralatan yang ada di rumah, kemudian ada timbangan yang dimodifikasi dari peralatan yang ada di rumah, lalu ada pengukur tinggi badan. Selanjutnya adalah persiapan ruangan dalam keadaan tertutup dan pencahayaan yang cukup. Kemudian mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Yang pertama adalah lepaskan segala perhiasan yang ada di tangan. Setelah itu kita naikkan lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian kita buka kerannya, basahi kedua telapak tangan menggunakan air, lalu berikan sabun di kedua telapak tangan, gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci ibu jari, ujung-ujung kuku, lalu kita bilas menggunakan air mengalir sampai bersih. Dan matikan keran menggunakan siku. Setelah itu kita keringkan menggunakan handuk yang kering dari ujung siku sampai ke ujung kuku. Dan kita rapikan kembali pakaian.
saya akan melakukan pemeriksaan umum kepada Ibu. Jadi kita akan memulai dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu dari mengukur tekanan darah, kemudian nadi Ibu, lalu suhu Ibu, dan pernapasan Ibu. Nah, tujuan dari pemeriksaan tanda-tanda vital ini yaitu untuk mengetahui fungsi dasar dari tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya. Kita mulai dengan mengukur tekanan darah ya, Bu ya. Ya. Bu, tangannya bisa diluruskan, Bu. Maaf ya, Bu. Permisi ya, Ibu. Maaf ya, Bu ya. Bu, dari hasil pemeriksaan tekanan darah tadi, tekanan darah Ibu normal ya, Bu. Hasilnya yaitu 120/80. Biasanya Ibu berapa, Bu? Terakhir periksa tekanan darah? 110/90. Oh iya. Berarti hasilnya masih bagus saja ya, Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu terlebih dahulu. Ibu bisa ketiaknya dikeringkan dulu menggunakan tisu ya, Bu ya. Iya, iya. Maaf ya, Bu. Ini bisa Ibu letakkan di dada ya, Bu ya, tangannya. Nah, saya boleh pinjam tangan yang ini, Bu? Gimana ini, Bu, hasilnya? Permisi ya, Bu ya. Nah, Ibu, ini suhu Ibu normal ya, Bu ya, 36,5 derajat Celcius. Ya. Kemudian untuk nadi Ibu juga dalam batas yang normal, yaitu 88 kali per menit, dan pernafasan Ibu juga 20 kali per menit ya, Bu ya. Nah, Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan ya, Bu ya. Kita kesana dulu, Bu. Nah, Ibu, kita akan melakukan pengukuran tinggi badan ya, Bu ya. Ibu bisa di sini, Bu. Tegak lurus ya, Bu, badannya. Kakinya dirapatkan, tumitnya. Pandangannya lurus ke depan ya, Bu ya. Permisi ya, Bu. Ya, Ibu. Bisa maju, Bu. Ya. Kemudian kita akan mengukur berat badan Ibu. Ibu bisa timbang dulu, Bu. Ya. Ibu sudah, Ibu. Nah, Ibu, dari hasil pengukuran tinggi badan tadi, hasilnya tinggi badan Ibu 153 cm dan berat badan Ibu 63 kilo. Ya. Nah, Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Ini tujuannya untuk mengetahui gizi pada Ibu hamil. Nah, Ibu biasanya dominan melakukan kegiatan menggunakan tangan sebelah mana, Bu? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri ya, Bu ya. Nah, jadi saya akan melakukan pengukuran di tangan sebelah kanan ya, Bu. Ibu bisa ditekuk tangannya. Nah, maaf ya, Bu ya.
Sudah Ibu. Jadi lila Ibu normal ya Bu ya, 25,5 cm. Normalnya itu biasanya lebih dari atau sama dengan 23,5 cm. Jadi Ibu alhamdulillah tidak kekurangan gizi. Nah Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Jadi pemeriksaan fisik ini dari ujung rambut Ibu sampai ujung kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik kalau Ibu bersedia. Nah Ibu, maaf ya Bu ya, biasanya Ibu keramas 1 minggu itu berapa kali Bu? Bisa 3, bisa 4 kali. Oh iya. Nah, maaf ya Bu, kacamatanya bisa dilepas? Bisa. Ini Bu, saya bantu. Maaf ya Bu ya, kita lihat bagian matanya ya Bu ya. Ibu bisa ke atas matanya? Nah ini skleranya putih ya Bu, kemudian konjungtivanya merah muda, tidak anemis dan tidak iktarik juga. Kemudian pada wajah Ibu juga tidak tampak udem dan tidak ada plasmagrafi darum. Permisi ya Bu ya, selanjutnya saya akan melihat bagian mulut Ibu. Ibu bisa dibuka bagian mulutnya? Maaf ya Bu ya. Nah, bagian mulutnya bersih, tidak ada karies dan giginya juga tidak berlubang, bibir tidak pecah-pecah. Maaf ya Bu, saya buka ya Bu ya bagian lehernya. Kita akan memeriksa bagian leher terlebih dahulu. Ibu sakit Bu saat saya tekan begini? Enggak. Ibu bisa menelan? Bisa. Sakit Bu? Enggak. Ya. Hmm. Berarti tidak ada bendungan vena jugularis dan tidak ada kelenjar tiroid. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan payudara. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya. Baik, kalau begitu Ibu tangannya bisa diangkat ke atas ya Bu ya. Maaf ya Bu. Kemudian kita lihat payudaranya simetris. Lalu tampak puting susu menonjol, areolanya bersih. Kemudian kita raba. Gimana Bu? Apakah ada rasa nyeri saat ditekan? Enggak. Nggak ada ya Bu ya. Tidak tampak benjolan. Kemudian sebelahnya lagi Bu, ini bisa diturunkan. Oke Bu ya. Puting susunya menonjol, kemudian areolanya bersih. Lalu kita lakukan perabaan, kita lakukan penekanan di sekitar payudara. Gimana Ibu saat ditekan, apakah nyeri? Tidak. Tidak tampak benjolan atau udem. Bisa diturunkan Ibu. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan payudara lagi, karena ini Ibu berada di trimester ketiga. Kita pencet bagian puting susu untuk melihat apakah ada pengeluaran kolostrum. Ternyata ada pengeluaran kolostrum. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian perut Ibu. Ibu, sebelumnya kaki Ibu bisa ditekuk dulu ya Bu ya. Nah, begini Bu. Buka ya Bu. Maaf ya Bu ya. Nah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian perut Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik, kita akan melakukan pemeriksaan Leopard 1 dulu ya Bu ya. Jadi Leopard 1 ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagian janin yang terdapat di bagian fundus uteri Ibu. Kita ketengahkan dulu ya Bu ya, permisi Bu ya.
Maaf ya Bu. Kemudian kita ukur tinggi fundus uterinya menggunakan metlin. Nol berada di simfisis, kemudian kita tarik. Nah Ibu, tinggi fundus uteri Ibu 30 cm ya Bu. Lalu kita raba bagian apa yang terdapat di bagian fundus ini. Ini teraba bulat, lunak dan tidak melenting. Artinya ini adalah bokong bayi ya Bu ya di sini. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 2. Nah, pemeriksaan Leopold 2 ini Bu tujuannya adalah untuk mengetahui bagian janin yang berada di sisi kanan dan kiri perut Ibu. Maaf ya Bu ya. Nah, di bagian kiri perut Ibu ini teraba bagian-bagian kecil Bu. Ini kaki dan tangan bayi di bagian kiri perut Ibu. Kemudian di bagian kanan sini teraba keras memanjang Bu seperti papan. Nah, ini punggung janin di bagian kanan ya Bu ya. Jadi punggungnya sebelah kanan ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 3. Nah, pemeriksaan Leopold 3 ini tujuannya adalah untuk mengetahui presentasi janin, untuk mengetahui bagian terbawah dari janin. Kita pindahkan ke sini. Tangan yang satu masih tetap menahan bagian fundus. Ini pada bagian bawah uterus teraba bulat, keras dan melenting. Ini artinya kepala bayinya ya Bu ya. Jadi presentasinya kepala. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 4 Ibu. Nah, pemeriksaan Leopold 4 ini untuk mengetahui apakah janin sudah masuk PAP atau belum, seberapa jauh janin masuk pintu atas panggul. Ibu, kakinya bisa diluruskan Bu. Ya Ibu ya. Maaf ya Bu ya. Nah, ini Bu, janinnya sudah masuk ke pintu atas panggul ya Bu ya. Kemudian kita akan melakukan lagi pengukuran seberapa jauh kepala janin memasuki pintu atas panggul. Maaf ya Bu ya. Nah ini Bu, kepala janinnya sudah masuk 1 dari 5 bagian ya Bu ya. Sudah masuk 1/5. Kita ukur ya Bu ya. Denyut jantung janinnya. Kita hitung 1 menit Bu. Maaf ya Bu, saya pinjam tangannya.
selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian genitalia. Maaf ibu, kakinya bisa ditekuk lagi. Maaf ya bu ya. Permisi ya bu ya. Lanjut. Nah, pada vagina ibu tidak terdapat varises, udem, tidak ada kondiloma inguinata. Ibu biasanya pernah mengalami keputihan yang berlebih? Tidak ada juga ya bu ya. Jadi masih dalam batas yang normal. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian bawah. Bisa diluruskan ibu kakinya bu. Maaf ya bu ya. Pada bagian kaki ibu tidak ada varises. Kemudian kita periksa. Tidak ada udem. Itu sudah selesai ya bu ya melakukan pemeriksaan. Ibu bisa duduk bu. Ya, bu. Nah, ibu, saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella ya bu ya. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah ibu kekurangan zat besi atau tidak. Maaf ya bu ya. Nah ibu, dari pemeriksaan refleks patella ibu masih bagus ya bu ya. Refleksnya bagus, ada tadi saat saya lakukan ketukan. Nah ibu, kita telah melakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus kebidanan. Nah tadi dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan ya bu ya, hasilnya alhamdulillah dalam batas yang normal. Mulai dari tekanan darah ibu tadi 120/80, kemudian lila ibu juga normal ya bu ya, 25,5 cm. Kemudian berat badan ibu tadi 63 kg dan juga tinggi badan ibu 153 cm ya bu. Nah tadi juga dalam saat saya melakukan pemeriksaan juga janin ibu dalam kondisi yang baik dan sehat juga ya bu ya. Nah presentasi terbawah janinnya tadi adalah bagian kepala dan itu normal. Kemudian bagian punggung janin ibu terletak di sebelah kanan, punggung kanan. Nah saat saya lakukan pemeriksaan DJJ tadi, denyut jantung janinnya juga normal ya bu ya, 145 kali per menit. Kemudian tadi juga ibu mengatakan bahwa HPHT ibu tanggal 2 bulan Desember 2019 ya bu. Nah jadi setelah saya hitung, hari taksiran persalinannya adalah tanggal 9 September 2020. Sebentar lagi nih bu. Dan usia kehamilan ibu adalah 38 minggu bu dari perhitungan saya. Kemudian juga untuk keluhan, tadi ibu mengatakan susah tidur karena ibu sering kencing, jadi tidurnya terganggu. Itu sering kencing itu bu terjadi karena si janin ini sudah masuk ke pintu atas panggul, sehingga kepala janin itu menekan kandung kemih bu, sehingga menyebabkan ibu untuk mau kencing terus menerus begitu. Kemudian juga kadang-kadang perut ibu terasa kencang, tapi tadi tidak disertai dengan keluar lendir darah atau air-air ya bu ya. Nah ini biasanya bu namanya kontraksi palsu dan terjadinya sejak memasuki trimester kedua dan sering biasanya di trimester ketiga. Bila ibu merasakan perut yang kencang dan keras seperti itu tadi,
tidak menjalar ke pinggang juga nyerinya, dan itu jarang terjadi ya Bu ya, maksudnya durasinya itu tidak lama. Iya. Nah, itu biasanya kalau tidak teratur, tidak kuat kontraksinya, dan sesaat aja, dinamakan kontraksi palsu Ibu. Dan itu biasanya otot rahim dapat mengencang selama tidak lebih dari 1 menit, tetapi intensitasnya itu tidak meningkat dan malah akan semakin melemah atau berkurang. Nah, hal yang memicu terjadinya kontraksi palsu ini bermacam-macam, mulai dari janinnya yang terlalu aktif atau ibunya yang terlalu aktif juga bisa Bu. Kemudian kandung kemihnya penuh, nah itu juga menjadi faktor. Kemudian dehidrasi, selain itu juga hubungan seksual juga menyebabkan kontraksi, bisa merangsang terjadinya kontraksi, apalagi kalau misalnya ada seseorang yang menyentuh bagian perut ibu, itu juga bisa menyebabkan kontraksi juga. Nah, untuk mengatasinya ibu tidak perlu khawatir, ini ibu bisa dengan mengubah posisi aja Bu. Kalau misalnya ibu lagi ke posisi miring, ibu bisa berbaring sebentar, telentang sebentar, kemudian ibu ditambah lagi istirahatnya juga, terus konsumsi air mineral, mandinya juga gunakan air hangat Bu, supaya dapat membuat kontraksi palsu tadi hilang dan semakin berkurang. Nah, dari semua hasil pemeriksaan fisik tadi, alhamdulillah semuanya tidak ada kelainan, dalam batas yang normal aja ya Bu ya. Nah, ini Bu, ini ada buku pink atau buku KIA. Di sini lengkap ya Bu. Nanti Ibu setelah pulang dari sini bisa dibaca di rumah. Di sini ada tentang kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, anak balita sampai prasekolah. Nah, di sini ada pemeriksaan kehamilan Bu. Nah, ibu bagus sekali sudah memeriksakan kehamilannya 4 kali. Jadi 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, 1 kali pada usia kandungan 4-6 bulan, dan 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Nah, ibu ini biasanya saat melakukan pemeriksaan kehamilan itu ada standar pelayanan pemeriksaan kehamilan, yaitu 10T, yaitu ukur tinggi badan, kemudian berat badan, mengukur tekanan darah, lalu lingkar lengan atas, pengukuran tinggi rahim atau tinggi fundus uteri, kemudian letak janin atau presentasi janinnya tadi ibu adalah kepala, lalu penentuan status imunisasi TT-nya, ibu sudah melakukan imunisasi TT yang keempat tadi ya Bu ya, lalu ada pemberian tablet tambah darah, ibu masih mengonsumsi alhamdulillah, dan ada tes laboratorium, konseling, serta tata laksana mendapatkan pengobatan. Nah, saran saya nanti ibu bisa mengikuti kelas ibu hamil ya Bu ya. Nah, di situ ibu bisa mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir. Biasanya kelas ibu hamil ini paling sedikit 4 kali pertemuan, dan 1 kali pertemuannya usahakan dengan suami ya Bu yang menghadirinya. Lalu ada kelas ibu balita. Nah, kelas ibu balita ini juga bisa untuk mendapatkan informasi, saling bertukar informasi mengenai tumbuh kembang balita. Nah, selain itu juga di sini juga ada perawatan sehari-hari nih Bu, ada dari makan makanan yang bergizi untuk ibu hamil, menjaga kebersihan diri, istirahat yang cukup, terus hubungan seksual yang aman untuk ibu hamil, dan aktivitas fisik. Dan ada yang harus ibu hindari nih Bu. Nah, seperti kerja berat, ibu usahakan jangan melakukan kerja-kerja atau aktivitas yang berat. Kemudian jangan sampai hindari terpapar asap rokok, mungkin kalau ada tetangga atau keluarga yang merokok, dan jangan meminum minuman yang bersoda, alkohol ataupun jamu. Serta kalau misalnya ibu ingin minum obat harus dengan resep dokter ya Bu ya, usahakan. Dan juga jangan tidur telentang lebih dari 10 menit Bu. Usahakan kalau ibu sedang hamil begini tidurnya miring ke kiri ya Bu ya. Dan juga ibu jangan sampai stres yang berlebihan, karena akan mempengaruhi kepada janin juga. Nah, di sini Bu ada makanan yang bergizi. Kemudian di sini juga ada persiapan melahirkan. Tadi ibu juga setelah saya lakukan pengkajian, ibu sudah matang persiapannya. Mungkin tinggal seperti BPJS tadi yang belum ya Bu ya.
Nah, di sini juga ada tanda bahaya pada kehamilan. Tanda bahaya pada kehamilan ini ada mual muntah dan tidak mau makan, demam tinggi, bengkak pada kaki tangan dan bagian sekitar lainnya. Lalu janin yang dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya janin ibu dalam 24 jam itu bergeraknya kurang dari 10 kali, nah ibu bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya Bu ya. Nah, kemudian perdarahan pada hamil muda atau tua, air ketuban keluar sebelum waktunya. Kemudian masalah-masalah lain pada kehamilan. Nah, jika ibu menemui masalah-masalah yang ada disebutkan di sini, ibu bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan terdekat untuk memeriksakan kehamilan ibu. Sini juga ada tanda awal persalinan, bagaimana proses melahirkan, bagaimana perawatan pada ibu nifas, bagaimana cara menyusui. Nah, ibu nanti bisa dibaca sendiri ya Bu ya di rumah. Nah, ini ibu bukunya, nanti ibu bisa dibawa setiap kali periksa, jangan sampai ketinggalan. Dan juga ibu bisa datang 1 minggu lagi ke sini ya Bu ya untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, mungkin itu saja dari saya Bu. Semoga persalinan ibu nanti berjalan dengan lancar, bayinya sehat, ibunya sehat. Amin. Ya, Ibu terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.